Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati bilumatul jumrili faja'alahu dalilan dari dawil basairi ila ma'ad wa anzalahu kitabahu wa arsalahu sayyidul ibad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi salatan zakiyatan binanabat amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mutiani Putri, santri Riyadhah Banten Indonesia. Di sini saya akan membacakan kitab An-Nawadir yang berjudul Keutamaan Ikhlas. Suatu hari Asyibli menyampaikan suatu ceramah dengan penuh wibawa tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu majelis, seorang pemuda yang mendengar ceramah itu berteriak kencang sehingga mati. Para kerabatnya mengadukan hal tersebut kepada penguasa setempat. Mereka mengaku bahwa anak terbunuh. Apa yang kamu katakan? Tanya penguasa kepada pemuda yang sudah meninggal tersebut. Wahai Amirul Mukminin, sebuah ruh yang rindu menangis, kemudian diajak dan memenuhi panggilan. Maka apa salahku? Tiba-tiba mayat itu menjawab. Selanjutnya Amirul Mukminin menangis dan berkata kepada para kerabat pemuda yang telah meninggal tersebut, lepaskanlah jalannya, dia tidak mempunyai dosa. Walau demikian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa akramahu bil akhlaqil qayyum wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah al-hadi ila siratal mustaqim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khulqil azmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Lulu Lutfiah Rizky, santri Ponpes Riyadhah Kalamsipa Banten. Di sini saya akan membacakan kitab An-Nawadir yang berjudul Keutamaan Menyediakan Waktu Khusus untuk Ibadah. Terdapat seorang ahli ibadah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 100 tahun di tempat pertemanannya. Suatu hari setan membujuknya. Ahli ibadah itu pun keluar dari pertapannya dan pergi ke kota untuk mengunjungi kerabat-kerabat serta teman-temannya yang seakidah. Kemudian ia diajak oleh salah seorang di antara mereka hampir ke rumahnya. Si teman lalu membuat ahli ibadah tersebut bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pertolongan atas tanggungannya. Ia pun menolongnya selama 7 bulan. Pada suatu sahur di antara malam-malam yang dilewati bersama teman itu, ahli ibadah tersebut menjerit dengan suara yang mencemaskan. Pemilik rumah kaget berdiri dari tempat tidurnya dengan perasaan cemas. Apa yang terjadi padamu? Tanya pemilik rumah. Sebuah lampu dinyalakan untukku dan juga kepadanya, jawab ahli ibadah tersebut. Kemudian ia melanjutkan perkataannya, aku bermimpi bertemu seorang laki-laki berwajah tampan dan berpakaian bersih. Lalu ia berkata kepadaku, aku adalah Rasulullah. Cacat apa yang engkau lihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sehingga engkau meninggalkan ibadah kepadanya? Meninggalkan ibadahnya. Kemudian kembalilah ke tempat pertapaanmu sebelum engkau meninggal dunia. Setelah menceritakan mimpi itu kepada temannya, seketika laki-laki ahli ibadah itu keluar dari rumah tersebut. Ia berkeliling di padang Sahara, minum dari hujan serta makan dari daun-daun pohon.
Tuhan, tubuhku penuh cacat, hatiku sedih, dan lisanku selalu dosa. Maka ampunilah aku, wahai Maha Pengampun, wahai Maha Penutup aib, wahai Maha Mengetahui alam gaib, ratapnya dengan hukum. Akhirnya, laki-laki ahli ibadah itu sampai di tempat bertemannya di sana. Teman-temannya berada di dalam ruangan. Ketika ia melangkahkan salah satu kaki ke dalam rumah, ia melihat suatu tulisan. Ia berpikir tentang tulisan tersebut. Ia melihat ada 4 kalimat yang berbunyi, Engkau bertakwalah kepada kami, maka kami memberikan kecukupan kepada kamu. Engkau mengalahkan kami, maka kami meninggalkanmu. Engkau menghadap kepada kami, maka kami menerimamu. Engkau melepaskan dosa-dosa, maka kami mengampuni dan mengasihi. Dan engkau menginginkan sesuatu yang memiliki, maka kami memberimu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, teman-teman yang pada ceria, spesial orang yang izinkan saya berkata-kata sebagai rasa solidaritas bersama siswa, murid Pak Ustadz yang berbijaksana. Hadirin, Imam Hatim Al-Asham mengatakan bahwa tergesa-gesa itu datangnya dari setan, kecuali dalam 5 hal. Bahkan yang 5 hal ini termasuk sunnah Rasul yang harus disegarkan. 5 hal tersebut adalah: yang pertama, segera memberi jamuan pada tamu apabila ia telah masuk rumah. Yang kedua, menyegerakan mengurus mayat apabila sudah diyakini kematiannya. Yang ketiga, menyegerakan membayar hutang apabila telah jatuh temponya. Yang keempat, segera bertaubat apabila terlanjur berbuat dosa. Dan yang kelima atau yang terakhir, menyegerakan mengawinkan anak perempuan apabila ia telah balik. Ini sih emang maunya, tapi itu sangat bagus daripada kecelakaan bis. Dari saya cukup sekian, biar singkat asal bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ditanu ke teman-teman yang cantik dan menawan. Tidak segera kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kita sehingga kita bisa bertemu para ibu-ibu, bisa bertatap muka dan saling bermanfaat. Dan kesempatan yang baik ini adalah bagi saya membalikkan diri akan membaca doa dijauhkan dari penyakit. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.